Audio on, action. Halo Sobu, hari ini kita akan podcast tentang memberantas mitos Strawberry Generation. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Farla Ananda. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian nih. Hari ini kita kedatangan pemateri kita yang super keren, yaitu ada Ibu Citra Abriani Mardani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin Farel boleh tanya-tanya sedikit ya Ibu tentang Ibu. Boleh. Mungkin Ibu untuk belakangan ini kesibukannya ada apa aja Ibu? Oke, terima kasih. Kesibukan saya selain mengajar di kampus, saya juga sebagai konselor juga di lembaga konselor, dan juga karena saya juga fasilitator juga untuk sekolah penggerak, jadi mobilitasnya ke arah sana lah ya. Gitu. Tentu saja mungkin dari Ibu Citra sendiri mungkin emang beliau adalah orang yang sangat aktif gitu untuk kegiatannya juga baik di kampus ataupun di luar kampus. Oke. Mungkin aku mau bahas sedikit Ibu tentang tema kita yang mau kita bawa. Kan baru-baru ini kita itu lagi happening yang namanya generasi strawberry ya Bu ya. Generasi strawberry. Generasi strawberry yang ditujuin untuk anak-anak Gen Z sekarang lah, yang kata-katanya itu kerja dikit aja butuh healing, suka-suka nge-self claim dirinya itu kalau lagi depresi atau lagi butuh perhatian dari orang lain gitu. Mungkin aku mau nanya-nanya sedikit Ibu. Kalau dari Ibu sendiri mendefinisikan Strawberry Generation itu kayak gimana Ibu? Oke, baik. Sebelum saya memberikan informasi mengenai generasi strawberry, perlu dulu kita pahamin ya. Iya, Bu. Jadi banyak beberapa informasi yang berbeda-beda ya. Ada yang dimulai dari generasi Z, berarti kan di tahun 90-an. Iya. Namun sebenarnya istilah generasi strawberry ini, Mas, itu muncul itu bukan di tahun 90-an sebenarnya ya. Ketika saya membaca referensi, ternyata generasi strawberry itu juga berlaku untuk generasi yang lahir di tahun 1981 ke atas. Oh, iya. Gitu. Nah, artinya untuk generasi strawberry ini untuk tahun 81 ke atas, generasi sekarang yaitu generasi Z itu bagian daripada generasi strawberry. Nah, kenapa sih? Apa sih generasi strawberry? Nah, gitu ya. Kalau kita merujuk pada informasi yang ada di Taiwan seperti itu ya. Generasi strawberry itu kenapa diberikan nama seperti itu? Karena kondisi psikologis, kondisi mental mereka itu cenderung lemah ketika mengalami hambatan, kesulitan seperti itu ya. Jadi kurang tegar gitu ya dalam menghadapi permasalahan seperti itu. Namun perlu digarisbawahi, ini prediksi. Iya. Ya, ini prediksi daripada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang. Kenapa? Tantangannya kan banyak sekali nih di generasi ini, dengan perubahan teknologi, sosial, ekonomi, ya persaingan semakin tinggi, begitu ya, sehingga tingkat stres untuk generasi ini itu memang cenderung tinggi karena tuntutan. Ya, tuntutannya itu sangat tinggi, di mana mereka butuh sekali kemampuan dari segi skill juga mereka harus mumpuni supaya lebih siap bersaing gitu ya. Nah, ditambah lagi juga dengan perubahan zaman yang mereka tanpa mereka sadari mereka dituntut untuk bisa gitu ya. Mas merasa seperti itu juga kan ya. Harus bisa, sehingga ada beban mental tersendiri. Nah, ditambah lagi juga dukungan juga yang tidak selalu ada ya, dalam arti kebutuhan untuk bekerja di luar jam itu lebih tinggi, tetapi honor atau gajinya itu cenderung tidak sepadan. Di Taiwan kan kenapa generasi strawberry ini muncul kan berawal dari situ. Tingkat kerja mereka lebih tinggi, tetapi gaji mereka cenderung tidak sesuai dengan kerjanya itu. gitu ya Bu ya. Karena kondisi ini diprediksi di generasi ini tingkat stres itu kan lebih tinggi Mas gitu. Nah, tapi tidak bijak juga kalau kita mengatakan generasi ini generasi strawberry yang lemah gitu ya, seperti itu.
Kalau aku juga baca dan kutip-kutip dari referensi juga, kalau generasi strawberry ini kan dia umpamakan itu buah strawberry gitu, Bu, yang dari visualnya itu kan kelihatan bagus, eksotik, cantik. gitu ya. Siapa yang nggak Siapa suka yang sama nggak suka? buah strawberry? Tapi ternyata ketika kena tekanan sosial sedikit langsung rapuh, hancur, gitu. rapuh. Generasi rapuh kan gitu ya. Cuman dari aku sendiri juga aku sempat baca-baca artikel dan referensi juga, kalau dari generasi strawberry ini juga memang banyak yang mengakui kalau di generasi strawberry ini mudah rapuh, yaitu suka self claim lah diri dia sedang ada tekanan, depresi atau dikit-dikit ya butuh self healing kalau bahasanya sekarang kan. Tapi aku juga sempat baca dari ada namanya Ibu Benjamin. Dia itu selaku CEO dari Creativox, akun media sosial dari ada di sosmed. Dari Pak Benjamin sendiri itu dia karyawan itu emang kebanyakan yang Gen Z, Bu, atau anak-anak strawberries, dan beliau mengakui kalau tingkatan mereka itu memang cenderung lemah. Tetapi beliau menemukan formulanya gimana untuk bekerja sama dengan karyawan-karyawannya yang merupakan generasi strawberry tersebut. Dan ketika beliau menemukan formulanya sendiri, beliau itu sempat kaget, Ibu, karena ternyata kekuatan atau power dari generasi strawberry sendiri itu luar biasa dengan ide-ide cemerlangnya. Dan kita tahu juga di era sekarang itu kan generasi strawberry ini di eranya barengan sama kemajuan teknologi gitu kan. Jadi generasi strawberry itu juga melek lah akan teknologi dan ide-ide kreatifnya dan freshnya gitu. Kan jadi beliau mengakui mungkin memang ia lemah, tapi mungkin nggak bisa semuanya dicap generasi strawberry gitu. Ibu ya. Tidak bijak, saya bilang tidak bijak juga kalau dibilang generasi strawberry itu adalah rapuh ya. Karena tidak semua, karena banyak hal-hal positif juga di generasi ini. Banyak mereka adaptif sekali ya terhadap perubahan teknologi. Mereka juga mandiri juga seperti itu ya. Tapi memang banyak juga melihat itu tadi mudah rapuh dan lain sebagainya. Dan anak-anak generasi ini cepat banget gitu ya untuk mendiagnosis diri sendiri tanpa konsultasi, langsung mengatakan saya depresi. Padahal kan untuk tingkat depresi itu tidak bisa juga kita langsung menjudge saya depresi, ada kriteria-kriteria tertentu dan butuh konsultasi tertentu gitu. Nah, tapi emang di era sekarang itu mental health itu kan emang lagi booming banget ya, Ibu ya. Dan salah satu generasi yang cukup melek akan mental health itu bisa dilihat emang generasi strawberry, Ibu. Mungkin emang banyak dari generasi strawberry ini yang suka self claim gitu kan, ngeklaim dirinya sendiri itu kalau ya depresi atau anxiety, mereka bipolar yang mungkin nyampe segitu. Nah, itu ya bipolar yang sempat langsung menganggap dirinya bipolar lah gitu. Padahal kan tidak sesederhana itu gitu. Apalagi sekarang kan lagi marak-maraknya TikTok. Jadi ada kalau di TikTok itu mungkin ada kriteria penyakit pengidap OCD mungkin pengidap OCD langsung diterima dengan mentah-mentah jadi mungkin saya OCD nih, pengidap OCD. Nah itu dia. Mungkin kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih, Bu, beberapa kasus yang bisa kita lihat sebagai tantangan dari generasi strawberry, Bu? Oke, mungkin juga di sini momen yang pas juga saya informasikan ya. Generasi strawberry ini kan berhubungan juga dengan pengasuhan ya. Pengasuhan dari orang tua. Tadi saya sudah sampaikan, orang tua yang lahir di tahun 81 gitu ya, itu masuk generasi strawberry. Karena mereka lahir dari orang tua di generasi X yang tahun 1960-an sekitar itulah ya. Dimana pada saat itu kan memang perubahan teknologi tidak seperti sekarang. Jadi mereka benar-benar punya daya juang yang tinggi gitu ya. Dan ini bisa berpengaruh dengan pengasuhan. Karena dulu mereka susah, nggak mau anaknya sekarang susah, sehingga ada perubahan dari pola asuh juga yang memberikan kemudahan juga, itu bisa berdampak pada daya juang anak gitu, kemampuan anak untuk mengatasi masalah itu bisa berdampak juga seperti itu. Nah,
Oleh karena itu terkait dengan generasi strawberry ini, sebenarnya ini kan hanya beberapa pandangan dari kelompok tertentu saja ya. Sebenarnya juga kalau Mas Jojo juga dan adik-adik yang lain juga sudah paham bahwa ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Kalau kita lihat dari sisi nama saja generasi strawberry, oke lah, strawberry memang dia rapuh. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, strawberry itu kan kayak manfaat vitamin, manfaatnya ya Bu. Manfaatnya gitu ya. Walaupun mudah hancur dibilangnya Bu ya. Tetapi kan dia punya ekstrak yang berdampak positif juga gitu. Meskipun dia rapuh dan secara manusiawi rapuh itu wajar ya gitu ya. Namun hanya saja memang butuh support system dari lingkungan. Nah, generasi Z ini dia itu punya kekuatan yang luar biasa terkait dengan kemampuan dia untuk beradaptasi, solidaritas kita bisa lihat. Itu bahkan Masnya sendiri ngerasa nggak tingkat solidaritas itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kan? Mungkin iya kayaknya Bu. Kalau untuk karena aku ngerasainnya sebagai Gen Z juga kali ya Bu ya. Kalau ngerasain untuk tingkat kesolidaritasan dari teman-teman aku sendiri atau lingkungan, ya memang cukup suportif atau memang cukup merangkul. Betul. Jadi kalau untuk dibandingkan dari generasi-generasi sebelumnya, mungkin Gen Z ini ya bisa dibilang cukup solid lah, generasi yang cukup solid gitu Bu. Mau itu negatif maupun positif ya. Solid gitu ya. Walaupun nge-supportnya ke hal-hal yang agak melenceng juga ya tetap lah namanya juga dan kesolidan itu kan dibuktikan. Iya Ibu. Dibuktikan dengan pernah terjadi misalkan pencinta kucing yang dimana gerakan dari semua generasi Z di seluruh dunia yang bagaimana melindungi hewan akhirnya kan terselamatkan ya. Dengar kisah yang dimana kucing itu dianiaya, disakiti seperti itu dengan gerakan semuanya. Itu kan gara-gara Gen Z gitu. Dan banyak juga hal-hal lain akhirnya orang lain tertolong juga gara-gara generasi ini kan, generasi strawberry ini. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat dari sisi positif seperti itu. Kalau aku juga banyak baca dari artikel-artikel dan emang mengutip kenapa generasi strawberry ini dibilang cukup rapuh karena Ibu bilang tadi kayak contohnya pertama di Taiwan ya Bu ya, karena tekanan sosialnya itu mungkin berbeda di era dulu dan era sekarang. Mungkin aku sempat baca itu awal kenapanya ada generasi strawberry ini karena saat perbedaan era saat orang tua dan anak. Mungkin orang tuanya dulu emang mungkin bisa dibilang susah dalam mengejar cita-cita atau tujuannya gitu. Dan tidak suka harus berjuang kan, mau tidak mau. Kalau di era orang tuanya mau bontang-banting segala macam tetap harus bekerja keras. Tapi beda sama anak-anaknya gitu Bu, karena orang tuanya sudah bisa dibilang cukup kaya, jadi anak-anaknya itu diberikan kemudahan, lebih suka bermanja. Ya akhirnya jadi ya itu tadi ya, karena banyak hal yang menyebabkan generasi strawberry itu punya ciri khas seperti disampaikan, manja, egois ya itu tadi. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Hanya saja ciri khas itu terlihat sehingga menjadi judgement tersendiri untuk generasi ini. Atau masih merasa begitu, manja gitu? Kalau untuk ngerasa manja, rapuh? Enggak juga lah Bu, kadang-kadang. Mungkin ada tapi enggak terlalu sering lah. Kan kalau dari Ibu sendiri, Ibu pernah ngeliat nggak sih Bu permasalahan dalam menghadapi generasi strawberry ini? Beda zaman, beda generasi, tentu harusnya juga beda formulanya gitu ya, pendekatannya juga berbeda. Kita tidak bisa menyamakan dengan generasi sebelumnya. Dan artinya di sini sebenarnya generasi strawberry ini kan orang yang open minded ya, terbuka, bisa diajak berkomunikasi. Jadi memang komunikasi secara terbuka itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi generasi strawberry, karena mereka nggak suka dengan tindakan kekerasan yang seperti dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dengan paksaan itu mereka tidak mau. Tapi ketika diskusi, dialog terbuka itu kan kesukaannya generasi sekarang ya, ada dialog terbuka gitu ya, sharing session dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu memang cara yang
paling oke untuk menghadapi generasi strawberry ini. Jadi ada keterbukaan dari hati ke hati gitu ya. Dan emang apalagi kalau dalam generasi strawberry ini banyak itu sekarang itu namanya itu silent treatment nih Bu. Silent treatment. Jadi kalau emang ada apa-apa itu sebagai generasi strawberry sendiri itu nggak suka kalau di silent treatment bahasa. Jadi kalau ada orang yang kesel atau marah sama dia tuh nggak suka didiemin sama orang yang marah sama dia. Jadi dia ngerasa ada tekanan sendiri walaupun orang itu ngediemin dia gitu. Jadi kalau dari perspektif aku sendiri sebagai ya bisa dibilang generasi strawberry juga, ya aku lebih suka berdialog, suka berkomunikasi secara terbuka biar aku dan lawan bicara aku tuh saling memberikan perspektifnya masing-masing gitu. Jadi kita bisa saling tahu gitu kan apa aja yang ada di pikirannya dan apa aja yang aku rasain gitu. Dan aku sempat baca dari kutipan dari sosiolog Karl Mannheim. Terus kalau dia itu tujuannya ada teori generasi itu untuk memperlihatkan fenomena yang ada dari setiap manusia generasi dari tahun ke tahun nih Bu. Betul. Dan kita juga tahu ya setiap generasi itu kan pasti ada pro kontra ada pro kontra dari setiap perubahannya. Misalkan dari sebelum batu aja kan ada tulisan itu kan mereka juga kontra. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan teknologi itu pasti ada resiko yang akan dihadapi, terutama berkaitan dengan komunikasi. Kalau dulu kan komunikasinya bisa langsung ya, berhadapan seperti ini, lalu berubah ke arah tulisan ya akhirnya semua orang jadi tunduk ke bawah gara-gara menulis. Sampai akhirnya sekarang itu ke gadget, jadi kan komunikasi itu semakin berkurang. Nah itu kan tentu karena komunikasi itu kan jalan utama untuk hubungan yang dinamis. Betul, Ibu. Tapi komunikasi itu tergeser dengan adanya gadget tentu akan berdampak negatif. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan untuk generasi ini. Bagaimana meskipun dengan perubahan teknologi, komunikasi itu menjadi hal penting. Iya. Dari aku juga sebenarnya menurut aku sendiri sih Bu, bukan soal generasi strawberry aja. Menurut aku juga generasi-generasi sebelumnya itu juga memiliki fase-fase rapuhnya masing-masing gitu. Betul. Jadi walaupun ya mungkin sekarang yang lagi terkenal banget itu generasi strawberry karena di masanya karena lagi di masanya. Generasi strawberry ini yang paling rapuh lah. Padahal menurut aku sendiri baik generasi X, baby boomers dan milenial itu juga memiliki fase-fasenya masing-masing dalam rapuh. Terus aku mau nanya nih Bu, menurut Ibu sendiri tentang stereotype strawberry generation itu bisa merugikan diri mereka sendiri nggak sih Bu? Oke, kalau menurut saya pribadi kembali lagi seperti saya bilang tadi, itu kan hanya untuk kalangan tertentu ya. Jadi sebenarnya karena generasi Z itu open minded, harusnya dengan ada stereotip seperti itu tidak usah ditelan mentah-mentah ya gitu. Karena kan kita sudah bisa berpikir secara logika. Tinggal dibuktikan saja sebenarnya, jangan dijadikan itu sebagai suatu alasan untuk tidak bisa berkembang atau menjadi dinding gara-gara ada judgement seperti itu jadi tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Justru menurut saya tidak sama sekali. Itu tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, untuk apalagi tipikal generasi Z harusnya hal-hal yang kurang ilmiah itu kan tidak bisa diilmiahkan juga ya. Kalau generasi ini itu rapuh, harusnya bijak juga dalam menanggapi, tidak perlu ditanggapi tapi cukup dibuktikan kan seperti itu kan ya. Kalau mungkin kalau dari Farel sendiri itu kalau emang untuk mendengar stereotip generasi strawberry ini benar kata Ibu tadi, kalau dari Farel sendiri itu Farel malah menjadinya suatu acuan gitu Bu untuk membuktikan kalau generasi strawberry ini tidak serapuh itu. Walaupun memang rapuh tapi mereka ini bisa maju di jalannya masing-masing gitu loh, tetap bisa berkembang. Mungkin emang butuh generasi strawberry ini memang butuh saat rapuh yang namanya healing atau lain-lainnya. Tapi setelah dari itu generasi strawberry tetap bisa mengeksplor lebih banyak dan cepatlah dalam berkembang gitu Bu. Jadi kalau aku sendiri untuk menyikapinya itu lebih mau membuktikan aja sih ke
orang-orang kalau generasi strawberry itu tidak seburuk itu, tidak seperti itu. Dan itu juga kita bisa melihat dari sisi positif dengan istilah ini, gitu kan ya. Mungkin dengan tanpa istilah ini generasi Z ini tidak ada tantangan untuk menunjukkan kan dengan ada istilah ini. Jadi mereka dari sisi positif bagaimana mereka menunjukkan bahwa rapuhnya itu bukan rapuh seperti yang dimaksudkan ya. Kalau namanya rapuh kan manusiawi, tetapi rapuh di sini dalam arti bisa juga kok untuk cepat move on gitu ya. Bisa juga kok untuk tegar seperti halnya orang-orang sebelumnya dari sisi mental kan seperti itu. Ya. Mungkin apalagi kalau dari aku tuh kan dan ini sebenarnya dari teman-teman aku juga sih. Aku tuh mungkin emang sekarang ini kan zaman digital banget gitu kan. Jadi ya banyak lah orang-orang yang generasi sebelumnya yang sekarang udah jadi motivator atau sekarang udah menjadi pengusaha sukses. Itu tuh suka memberi kutipan atau quote-quote-nya tentang akan kehidupan, pekerjaan dan menghadapi suatu masalah gitu. Jadi kalau dari aku sendiri untuk generasi strawberry itu bisa mengikuti quote-quote yang diberikan oleh generasi-generasi sebelumnya gitu untuk mereka memotivasi dirinya sendiri dalam semangat atau tujuan yang pengen mereka capai gitu ya Bu ya. Namun itu juga harus hati-hati Mas Farel. Karena begini, karena media sosial ini yang begitu bebas untuk berekspresi seperti tadi Mas Farel bilang, TikTok dengan motivasi, kata-kata motivasi yang segala macam. Sebagai generasi dia juga harus cerdas. Motivasi mana yang bisa saya aplikasikan. Karena kan ada juga motivasi yang cenderung itu sebenarnya negatif kan seperti itu. Jadi kita juga harus bijak dalam melihat apa yang kita baca, apa yang kita tonton, mana yang harus kita ikuti, mana yang enggak, harus lebih bijak. Karena di zaman ini semua itu betul-betul bebas diekspresikan, bebas disampaikan gitu. Nah, artinya generasi Z di sini yang menurut saya penting sekali untuk dimiliki adalah benteng diri. Kalau saya menyebutkan adalah self protection. Bagaimana dia bisa memproteksi diri, mana yang perlu saya ikuti, mana yang tidak. Ya, kenapa? Dengan begitu dia tidak akan ikut arus kan begitu. Generasi ini kan mudah sekali ikut-ikutan gitu ya. Karena generasi Z harus begini, harus begitu, mereka ikut. Nah, itu yang sebenarnya ikut-ikutan ini itu menjadi masalah. Selain itu juga keinginan generasi Z ini yang ciri khas terkenal juga kan adalah keinginan untuk diapresiasi kan? Iya, betul. Word of affirmation betul, sekarang bahasanya Bu. Ya, keinginan itu kan terkadang kalau kita sendiri tidak bijak, akhirnya ke arah negatif kan Mas bisa melihat sendiri. Betul, banyak generasi akhirnya melakukan hal-hal yang ekstrim hanya untuk mendapatkan apresiasi. Tidak peduli itu positif atau negatif. Dari kita melihat dari sisi positif itu sebenarnya kan mereka suka tantangan. Tetapi sayangnya lingkungan sekitar tidak memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhannya, akhirnya dia jadinya menyimpang. Support system dari generasi Z ini penting sekali untuk dibangun. Dan menurut aku itu juga sebenarnya adalah hal yang buruk sih Bu, kalau kita mengerjakan sesuatu itu demi apresiasi dari orang. Itu. Balik lagi seperti kata Ibu, kalau kita mengerjakan sesuatu tapi tujuannya untuk diapresiasi oleh orang atau dipuji dari orang dan kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, itu malah pukulan sendiri buat kita sendiri. Itu betul. Dan untuk kan sebenarnya kalau dari aku juga baca-baca ciri-cirinya generasi strawberries nih ya malas gitu kan. Seperti yang kata Ibu tadi, kita juga harus bisa memilih dan memilah. Apalagi untuk karena kebebasan digital juga banyakkan berita atau motivator yang bisa bertebaran liar di dunia digital. Menurut aku ya sebagai generasi strawberry harus meningkatkan yang namanya literasi, Bu. Karena strawberry generation itu ya dikenalnya malas dan minim literasinya gitu. Jadi kalau menurut aku juga salah satu cara untuk membuat self protection kita sendiri itu memperbanyak literasi dan mengkajinya gitu Ibu. Apalagi kita
dengan teknologi sekarang juga kan mudah untuk meriset suatu hal gitu. Sekarang sudah banyak juga untuk dari kita melihat penelitian dari peneliti tentang suatu kasus atau apapun itu bisa kita cari di internet. Bener, gitu. gampang banget kita nyarinya. Iya betul banget itu Mas. Karena memang apa ya, itu yang menjadi fenomena sebenarnya saat ini kan itu ya, mengkanter diri, mana yang boleh, mana yang enggak. Karena kan yang kenapa dibilangnya generasi strawberry yang terlihat saat ini kan justru malah yang negatifnya ya. Memang kalau yang negatif itu cenderung lebih dilihat Di gitu. highlight kalau di media itu. Betul Bu. iya, sedangkan hal-hal yang positif itu kadang diabaikan. Tapi memang itu fakta. Dimana generasi Z itu cepat sekali terbawa arus. Iya, Ya, betul. kita lihat netizen, Iya, betul. mereka cepat sekali kan ya, padahal kan sebenarnya hal yang tidak penting. Makanya tadi ada pertanyaan terkait dengan stereotip mengenai generasi strawberry itu tergantung atau kembali lagi ke personalnya masing-masing. Iya. Mungkin aku mau lanjut ya Ibu. Kalau dari Ibu sendiri itu cara kita mengubah pandangan negatif kita terhadap strawberry generation di kalangan masyarakat itu bagaimana sih Ibu? Baik, berdasarkan hasil riset ini ya. Iya. Berdasarkan hasil riset ternyata permasalahan utama yang dialami oleh generasi Z, mereka memang bebas berekspresi kreatif, tapi hal yang sering kali bermasalah adalah kepercayaan diri juga. Iya, betul Ibu. Ya, kepercayaan diri, self esteem, bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Karena begini, semakin seseorang membutuhkan apresiasi dari orang lain, itu menandakan semakin rendah kepercayaan dirinya. Betul, artinya dia membutuhkan orang lain baru bisa bangun kan, Iya, seperti betul itu. itu, Ibu. Nah, itu akhirnya berpengaruh kepada kemandiriannya. Jadi hal yang penting untuk dimiliki saat ini adalah percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, itu modal penting yang pertama. Modal sangat penting sekali. untuk ngebuang stereotip itu sendiri. Betul. Ya Bu, di kalangan generasi strawberry itu Bener. ya salah satunya untuk kita ngilangin stereotip itu di diri kita harus membangun kepercayaan diri kita sendiri juga. betul. Dan mungkin aku mau ngutip dari kata Ibu tadi, dan salah satu yang ngebuat penyebabnya ada generasi strawberry ini juga orang tua ya Bu ya. Ya, salah satunya ternyata itu fakta. Ya, karena memang generasi Z orang tuanya lahir tahun berapa? Aku ayah itu 1965, kalau ibu 1966. Oke, ya. Nah, itu kan akan berdampak. Iya. Ya, sangat berdampak pada saat pengasuhan. Dulu kan susah ya. Iya, susah. Pasti seringnya orang tua bilang, "Enggak, dulu itu zaman saya gitu, Iya, zaman ibu." Ya, untung kamu di zaman sekarang. Kalau di zaman saya, nah, akhirnya tanpa disadari karena kasih sama sayang, nih saya bahas ini ya, kasih sayang itu suatu hal yang berbeda. Tapi harus berkesinambungan. Kebanyakan karena orang tua tidak ingin anaknya sama sakitnya seperti dulu, dia memfasilitasi. Sebenarnya itu bukan sayang, tapi itu kasih. Sedangkan kalau sayang harusnya dibatasi. Iya. Anak tetap harus dilatih untuk berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kenapa? Akibatnya seperti ini salah satunya. Betul. Akhirnya anak kesulitan ketika dia punya hambatan, orang tua tidak memberikan skill bagaimana cara dia mengatasi masalah. Akhirnya apa? Si generasi Z mencari solusinya kalau ke orang tua terus kan jadi nggak mandiri. Makanya kan generasi Z, saya selalu bilang sama anak-anak generasi sekarang, kalau ada masalah jangan dikit-dikit ke orang tua. Coba selesaikan sendiri secara mandiri. Jangan dikit-dikit langsung share ke media. Coba digali dulu. Nah, kenapa? Dengan begitu kita semakin tahu potensi kita. Gitu. Dengan begitu kan kita semakin percaya diri dengan kemampuan kita. Gitu. Akhirnya ya itu tadi, pola asuh itu penting. Penting ya Bu ya. Sangat penting. Nah, aku mau nanya Ibu, kan berarti sudah banyak nih dari orang-orang tua yang kayak gitu, dan anaknya itu menjadi bagian dari generasi strawberry Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri itu peran orang tua dalam mengasuh anaknya untuk keluar dari stereotip generasi strawberry itu apa sih Ibu? Oke, kembali lagi. Tadi sudah saya sampaikan, yang paling berubah ya dari perubahan generasi ini adalah
pola Iya, komunikasi. betul. Itu sangat-sangat berubah. Ya semuanya serba gadget Iya, gitu ya, betul. dan lain sebagainya. Bahkan antara orang tua dengan anak saja di rumah masing-masing pegang gadget. Iya, Ya. sekarang. Antara keluarga, pekerjaan, teman itu kadang-kadang sulit untuk dibatasi karena adanya gadget. Kalau memang semuanya memiliki persepsi yang sama dan komitmen yang sama untuk mengubah mitos mengenai generasi strawberry ini, tidak lain tidak bukan adalah mengubah pola komunikasi dari orang tua ke anak. Karena generasi Z ini sudah pintar, cerdas, ya bisa dimulai dari anaknya dulu, tidak lulu menuntut orang tua, ya. Artinya dari generasi Z-nya yang bisa memulai. Iya, betul. Gitu. Ya karena aku juga nangkepnya gitu sih, Bu. Tidak melulu dalam hal itu harus orang lain yang memulai lebih dulu. Jadi bisa aja diri kita sendiri kita yang dulu, maju duluan untuk memulai suatu hal gitu. Begitu juga ke orang tua sih menurut aku. Karena dari aku sendiri mungkin memang iya kalau orang tua aku juga ya karena jauh banget kan era aku dan era orang tua aku, jadi aku yang lebih banyak berinteraksi ke orang tua dan ngasih tau lah apa hal-hal yang lagi happening dan tren sekarang dan apa dan gimana sih sebenarnya hubungan yang baik antara anak dan orang tua gitu. Jadi mulai mungkin awal-awal tuh juga aku ngerasain sebagai anak untuk berinteraksi kayak gitu. Aku pastinya tentu punya harapan dengan orang tua aku yang kayak gitu. Tapi cara aku sendiri untuk meminimalkan rasa kecewa atau sakit hati aku nggak bisa berharap kepada orang lain. Itu Ibu. Apalagi ke orang tua aku. Sedangkan konsumsi hal-hal seperti itu beda untuk orang tua dan anak. Apalagi sekarang mungkin orang tua itu banyak kan orang tua juga kurang melek yang adanya dengan namanya digital gitu kan, alat-alat internet segala macam. Jadi mungkin apa yang aku konsumsi belum tentu dikonsumsi bareng orang tua aku. Jadi dari aku sendiri untuk meminimalkan lah harapan-harapan aku tersebut, apabila kalau orang tua aku ini tidak memenuhi harapan aku juga nggak terlalu sakit hati gitu untuk menghadapinya. Dan kembali lagi, mereka kan eranya berbeda. Iya, sangat berbeda. Yang lebih fleksibel, anak generasi Z kan orangnya fleksibel. Iya, betul. Harusnya dengan ada perubahan itu mereka dulu yang bisa memulai kan seperti itu. Iya. Aku juga alhamdulillahnya sih untuk hubungan aku ke orang tua sekarang ini mungkin sekarang mungkin dulu membaik. Mungkin dulu karena aku juga belum melek untuk hal-hal ke situ, aku mungkin juga masih kurang cerita ke orang tua. Jadi orang tua aku juga belum mau terbuka lah mungkin ke anaknya. Tapi sedikit-sedikit aku mulai coba untuk membuka diri dan bercerita ke orang tua. Orang tua juga ikut untuk cerita ke aku. Jadi aku juga sebagai anak merasa senang lah sebenarnya bisa tahu apa aja yang orang tua rasain sebagai kepada anak, sebagai orang tua. Jadi aku lebih suka juga untuk ngobrol gitu Ibu. Jadi ya, itu tadi komunikasi dua arah itu berjalan dengan lancar, baik untuk saling bisa merasakan lah apa yang kita rasa gitu. Nah, aku mau nanya lagi Ibu, kalau dari lembaga pendidikan nih kan aku memposisikan Ibu sebagai dosen nih, apalagi Ibu pekerjaan konselor dari lembaga pendidikan itu, ada nggak sih Bu strategi atau kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa atau siswa-siswanya itu tidak melulu menjadi bagian dari strawberry generation itu Ibu? Oke, baik, terima kasih nih. Sebenarnya tanpa kalian sadari, kampus itu kan sudah memfasilitasi salah satunya sih sebagai bentuk pendampingan ya untuk generasi Z ini kan seperti kurikulum merdeka. Nah, iya Ibu. Ya kan, merdeka belajar itu kan sebenarnya bagian daripada memberikan atau memfasilitasi mahasiswa yang memang generasi Z ini kan kreatif sekali. Ya, betul. Jadi memang difasilitasi. Jadi peran pendidikan ini sangat penting untuk memfasilitasi siswa ataupun juga mahasiswa untuk bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Iya. Karena
teori itu kan sebenarnya mahasiswa tuh bisa baca sendiri kan? Iya, betul. Ibu. Mereka bisa baca, tetapi itu tetap harus difasilitasi supaya terarah. Kalau tidak difasilitasi, nanti kebablasan. Nah, peran pendidik itu di situ, mengarahkan sesuai dengan potensinya supaya tujuannya juga tercapai. Iya betul, kayak kata Ibu tadi, berarti kalau generasi strawberry ini butuh batasan atau dinding, dan peran dari pendidikan itu untuk mengarahkan anak-anak generasi strawberry ini tahu apa saja yang harus dibatasi dan apa saja yang harus kita ikuti dan tidak gitu. Ibu ya. Dan menurut aku ya emang karena balik lagi tadi kegiatan-kegiatan di kampus mungkin sekarang kan lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas sekarang. Jadi skillnya kan skillnya rata-rata lebih ke skill ya. Jadi kalau dari aku sendiri, program-program dari kampus khusus dari jurusan aku sendiri sih Ibu, emang banyak sekarang untuk meningkatkan produktivitas ya. Contohnya sekarang kita lagi podcast. Jadi secara tidak langsung itu tuh menghilangkan kesan malas-malasannya generasi strawberry tersebut. Ditambah lagi sekarang ada program Kampus Merdeka, MSIB dan lain-lainnya, itu tuh juga menjadi hal yang untuk menghilangkan lah stereotip generasi strawberry itu yang dengan embel-embel malas gitu generasinya Ibu. Betul. Dan juga kan pendidikan juga kan mempersiapkan ya, mempersiapkan betul. Untuk menyambut masa depan dengan skill-skill. Karena kan generasi Z ini tantangannya ke depannya kan lebih berat. Yang dibutuhkan itu adalah skill. Iya, Ibu. Kalau misalkan ditanya untuk anak-anak sekarang, mereka itu cita-citanya bukan lagi ke dokter, bukan lagi ke polisi, tapi mereka juga berubah cita-cita, pengen jadi pengusaha, yang pengen jadi YouTuber ya, pengen jadi konten kreator sekarang Ibu. Iya, pokoknya lebih arahnya ke kreatif. Nah, di situ kan sebenarnya membuktikan bahwa generasi Z ini positif sebenarnya. Hanya saja butuh sekali proses pendidikan yang sesuai. Bukan hanya proses pendidikan, tetapi juga kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu keluarga, ya, baik itu pendidikan, yang bisa membantu siswa ini, generasi ini bisa tantangan itu dia bisa ikuti dengan baik, dia bisa bertahan dengan berbagai tekanan yang dia dan alami. sebagainya. Karena kedepannya itu lebih berat gitu. Iya, betul. Kemampuan problem solving itu menjadi hal penting untuk generasi Z. Gitu. Ya, kalau dari aku juga sebenarnya ya kita harus membekali lah bahasanya, mempersiapkan apa saja, karena masih banyak tantangan-tantangan yang mungkin lebih berat lagi yang belum kita ketahuin, apalagi kehidupan setelah kuliah gitu kan, menghadapi kata orang tuh kehidupan sebenarnya gitu kan, dunia pekerjaan dan lain-lainnya, susahnya mencari kerja. Dan itu sih menurut aku kita memang dari sekarang karena tahu persaingannya di makin tahun itu semakin ketat, jadi menurut aku sendiri sebagai generasi strawberry kita juga harus membekali diri kita atau meningkatkan value lah bahasanya sekarang, meningkatkan value kita agar tetap berharga gitu. Jadi bahasa itu berlian di atas jerami, di dalam tumpukan jerami gitu. Sehingga mau apapun tantangannya tetap bisa fight gitu ya. Tetap kuat gitu. Tetap kuat seperti itu. Kalau aku mau nanya Ibu, dari Ibu sendiri apa Bu saran yang mau Ibu sampaikan kepada generasi strawberry Bu? Oke, baik. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari hasil riset yang saya temui, saat ini permasalahan pertama untuk generasi Z adalah lebih kepada dirinya sendiri. Artinya di sini kepada semua generasi Z ya, generasi strawberry yang saat ini sedang booming dinamakannya, hal pertama yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah cara berpikir terhadap diri kita sendiri. Karena kita tergantung dari cara kita berpikir. Kalau kita menganggap kita tidak bisa, itu yang akan terjadi. Kalau kita menganggap kita buruk, maka itu yang akan terjadi. Bahkan dari sisi fisik, kalau misalkan dari sisi fisik dia tidak cantik atau tidak ganteng, Mas, tetapi kalau kita menganggap diri kita cantik, diri kita ganteng, itu akan muncul dari aura.
Artinya untuk generasi Z penting bagaimana mengubah cara berpikir menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri, karena itu modal untuk bisa beraktualisasi diri dengan bebas tapi tetap ada batas. Yang pertama adalah itu. Lalu yang kedua adalah penting untuk generasi ini meningkatkan keterampilan interpersonal, ya, komunikasi, kemampuan dalam mengendalikan emosi itu sangat penting. Kenapa? Karena di generasi ini tantangan itu semakin tinggi. Kita perlu kemampuan untuk mengendalikan emosi, ya, sebagai benteng untuk tetap bertahan dengan berbagai tantangan, dan juga kemampuan komunikasi yang itu akan membantu kita bukan hanya berkomunikasi dengan diri sendiri, tetapi itu jembatan untuk kita bisa berinteraksi dengan semuanya, baik itu lingkungan sekitar kita ataupun malah dari media sosial secara internasional bahkan, ya, gitu ya. Itu hal yang sangat penting. Jadi be yourself, self confidence, and then juga terkait dengan pengenalan diri sendiri, ya. Betul, itu hal yang sangat penting untuk dibangun sejak saat ini. Dan satu hal lagi yang terpenting juga adalah support system. Kita perlu membangun juga lingkungan yang sesuai, dalam arti kita pintar-pintar memilih mana lingkungan yang bisa mendukung dan mana yang tidak, karena kalau enggak itu bisa kebablasan, ya. Oke, sekali lagi saya tegaskan, kita tergantung dari cara kita berpikir. Jadi mulai saat ini berpikirlah sebebas-bebasnya, tapi tetap terbatas dan tetap positif. Oke, mungkin itu dari Keren saya. banget saran dari Ibu. Ya, buat teman-teman generasi Strawberries, jangan lupa saran-saran dari Ibu Citra tadi yang sangat keren dan bisa diaplikasikan ke diri kita sendiri, yaitu meningkatkan kepercayaan diri kita dan meningkatkan skill-skill yang ada di diri kita, terutama di interpersonal skill kita untuk menunjang hidup kita di masa yang akan datang. Jadi mungkin segitu aja Ibu untuk bincang-bincang kita kali ini. Buat teman-teman generasi Strawberries, mungkin semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.